Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara, mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, Tarot Reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Selebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Sang gladiator kembali menjadi pusat perhatian. Vicky Prasetyo yang selama ini dikenal dengan berbagai kontroversi dan kisah cintanya yang penuh kejutan, kini diterpa badai baru. Seorang wanita yang bernama Fang Fang mengaku sebagai istri siri yang ditelantarkan saat sedang hamil tua. Tragis, tuduhan, hingga ancaman jalur hukum pun menjadi konsumsi publik. Namun di sisi lain, Vicky membantah semua tuduhan tersebut dan mengaku telah menjalankan tanggung jawabnya. Ketika dua cerita saling bertabrakan, publik pun dibuat bertanya, siapa yang sebenarnya sedang mengatakan kebenaran? Dunia selebritis memang selalu penuh sorotan. Apa yang seharusnya menjadi urusan pribadi seringkali berubah menjadi tontonan nasional. Di satu sisi, ada pengakuan tentang kesulitan hidup dan perjuangan menghadapi kehamilan. Di sisi lain, ada bukti transfer, komunikasi, hingga pengakuan bahwa biaya persalinan telah dipersiapkan. Ketika dua versi cerita sama-sama merasa benar, publik pun terjebak di antara simpati dan rasa penasaran. Kalau dibaca lewat tarot, muncul King of Pentacle, kartu yang menunjukkan bahwa persoalan utama berada pada urusan finansial. Vicky terlihat tetap memiliki tanggung jawab, namun apa yang diberikan belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan harapan Fang Fang, karena ia juga memiliki tanggung jawab lain. Energi ini diperkuat oleh Four of Swords yang menggambarkan adanya ketidakpuasan dari Fang Fang terhadap nafkah atau dukungan yang diterimanya. Kemudian hadir Six of Swords, simbol perpindahan yang justru menunjukkan Fang Fang menjadi pihak yang cukup diuntungkan karena namanya semakin dikenal publik. Lalu muncul Two of Wands dengan simbol sosok yang memalingkan wajah, menggambarkan Vicky sebagai pribadi yang sangat pandai berbicara dan memiliki pesona yang mampu memikat banyak orang, termasuk Fang Fang. Selanjutnya ada Judgment, kartu penghakiman yang menandakan konflik ini akan menjadi perhatian publik sebelum akhirnya mengarah pada perdamaian. Bahkan, situasi ini berpotensi mengangkat nama baik Fang Fang. Sebagai penutup, King of Swords kembali menegaskan kemampuan Vicky dalam memainkan kata-kata dan mempengaruhi orang lain. Sementara kemunculan Two of Wands sebagai energi akhir menunjukkan bahwa persoalan ini tidak akan berlangsung lama dan berpotensi selesai dengan jalan damai. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Benarkah Vicky selama ini sudah menjalankan tanggung jawabnya kepada Fang Fang dan calon anaknya? Mengapa konflik ini akhirnya meledak ke ruang publik dan siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari drama ini? Dan apakah semua tudingan dan bantahan yang beredar akan berakhir dengan perdamaian atau justru membuka konflik yang lebih besar lagi? Semesta bicara. Di episode kali ini kita akan membahas tentang ramainya netizen nih. Dia sedang membicarakan tentang, benar gak sih rame? Rame ya? Oke. Tentang Vicky dan juga Fang Fang. Yang dimana Fang Fang ini banyak sekali mengeluarkan statement-statement tentang Vicky yang tidak bertanggung jawab. Kita akan lihat seperti apa simbol dan juga tanda dari Vicky dan juga Fang Fang. Semesta bicara. Semesta bicara. Ya. Tadi kita sudah bilang adalah perseteruan antara Vicky dan juga Fang Fang. Di sini banyak sekali netizen tuh yang selalu ngerujak Vicky untuk menuntut tanggung jawabnya kepada Fang Fang. Ya. Dan benarkah Vicky selama ini sudah menjalankan tanggung jawabnya kepada Fang Fang dan juga kepada calon anaknya? Kita akan lihat semesta bicara.
King of Pentacle. Di sini kita bilang King of Pentacle ya, tapi bukan arti sebenarnya bahwa tentang keuangan yang tidak baik-baik aja ya. Tapi ini King of Pentacle adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Dan Vicky mungkin selama ini sudah menjalankan tanggung jawabnya kepada Fang Fang, tapi mungkin tidak sesuai atau mungkin tidak equal lah dengan yang dibutuhkan oleh Fang Fang dan juga calon anaknya dari Vicky. Ya mungkin kalau kita bilang bahwa Vicky juga masih punya tanggung jawab yang lain ya, maksudnya dengan dia kan banyak sekali nih, Vicky ini punya mantan-mantan istri nih, ya kan. Nah mungkin itu yang menjadi bahan konsennya Vicky untuk membagi-bagi pos-posnya ini. Tapi secara tanggung jawab, ya mungkin tanggung jawab ada di sini. Aku lihat ini adalah King of Pentacle, tapi mungkin nilainya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Fang Fang dan juga calon anaknya. Semesta bicara, ya. Vicky ini selalu jadi bahan omongan ya, atau lebih tepatnya selalu menuai omongan dari netizen sendiri. Karena bisa dibilang Vicky ini bisa dibilang apa ya, womanizer mungkin ya. Secara personal Vicky ya good looking lah ya gitu. Dan mungkin banyak kata-katanya dia juga yang sangat bisa menundukkan wanita. Kita nggak tahu ya. Dan mengapa sih sebenarnya konflik ini akhirnya meledak ke ruang publik, dan siapakah yang sebenarnya paling diuntungkan dari drama ini? Semesta bicara. Oke, ini Four of Swords ya, Four of Swords. Konflik ini bisa meledak karena tadi ketidakpuasan dari seorang Fang Fang dengan pemberian ya, bukan pemberian, lebih tepatnya adalah nafkah hidup yang diberikan oleh Vicky kepada Fang Fang. Tapi secara yang tadi bilang tanggung jawab Vicky gitu ya, karena kan dia juga secara ini juga membiayai, tapi tidak sebesar yang diinginkan oleh Fang Fang. Dan konflik ini meledak ya karena ketidakpuasan dari Fang Fang. Dan siapa sih yang sebenarnya paling diuntungkan dari drama ini? Semesta bicara. Ini adalah Six of Swords, semua pedang. Yang diuntungkan dalam drama ini ya pasti adalah Fang Fang. Kenapa kita bilang Fang Fang? Kan selama ini orang tidak tahu Fang Fang siapa. Dan tiba-tiba muncul nama Fang Fang. Makanya kalau dibilang sebenarnya siapa yang diuntungkan dalam drama ini, ya Fang Fang lah. Karena dia menjadi viral, banyak orang yang tahu gitu kan. Sekarang Vicky kan udah banyak yang tahu. Dan cuman permasalahannya di sini adalah permasalahan tanggung jawab yang tidak sesuai yang diberikan oleh Vicky pada Fang Fang. Itu aja. Dan itu yang membuat jadi ada konflik dan omongan yang keluar dari Fang Fang sendiri. Semesta bicara. Iya, kadang-kadang kita suka melihatnya dalam sisi hal yang lucu ya gitu. Kenapa saya bilang lucu? Karena kan Vicky ini bisa dibilang tipikal yang womanizer yang dielulukan oleh wanita gitu ya. Dan banyak sekali wanita yang ingin menjadi teman hidup atau pasangan hidup dari Vicky. Dan kenapa Fang Fang menerima Vicky ketika semua orang tahu sifat Vicky itu yang suka berganti wanita? Kita akan lihat. Semesta bicara. Ini adalah Two of One ya, Two of One. Bisa kita lihat di sini ada simbol dan tanda di mana ada seorang wanita malu-malu, tersipu-sipu gitu ya, dan memalingkan muka ke kanan. Ini bisa dipastikan bahwa Vicky ini orang yang jago bicara. Dan dia jago untuk, gini loh, kan kalau kita bilang kelemahan wanita kan hanya satu sebenarnya, yaitu di pendengaran. Kenapa dibilang pendengaran? Yaitu tadi, wanita ini sangat rapuh dalam kata-kata, dalam gombalan laki-laki. Nah ini yang membuat Vicky ini bisa berhasil menaklukkan banyak wanita, termasuk juga Fang Fang. Karena biar gimana juga ya, yang namanya wanita itu kan selalu ingin disanjung, selalu ingin dipuji. Nah itulah titik yang bisa disentuh oleh Vicky di sini. Nah makanya Fang Fang menerima Vicky gitu. Dan apakah semua tudingan serta bantahan yang beredar akan berakhir dengan perdamaian atau justru membuka konflik yang lebih besar lagi? Kita akan lihat. Semesta bicara. Judgment. Oke. Ini judgment ya. Kita bilang judgment ini adalah tentang penghakiman. Jadi kita lihat simbol dan tanda di sini ada orang sedang meniup trompet atau sangkakala. Jadi semua tudingan ini dan bantahan ini akan beredar dan akan berakhir dengan perdamaian sebenarnya.
Dan justru ini akan membuat Fang Fang sendiri akan naik namanya gitu. Dan kita bukan bilang bahwa ini dia pansos, enggak. Cuman di sini ada mutualisme mutualisme yang terjadi di sini. Kenapa? Karena biar gimana juga Vicky ini seorang public figure yang kita bilang bahwa dia dilulukan banget sama wanita. Sementara semua orang ingin menjadi pacarnya Vicky. Gimana dong? Ini kan kita balikin lagi pada teman-teman sendiri. Bukannya aku juga objektif ya, maksudnya aku kan melihat dari sisi Vicky dan juga aku melihat dari sisi Fang Fang. Kalau aku subjektif, aku akan lebih cenderung untuk melihat dari Fang Fangnya, tapi ini dari Vicky gitu. Nah juga Vicky ini mempunyai aura yang cukup lah sebagai artis intinya. Oke, conclusion dari permasalahan dari Vicky dan Fang Fang, kita akan ambil 2 kartu. Apakah ini akan beres dalam waktu cepat? The World, ya, kemungkinan ini akan beres dalam waktu cepat. Aku bilang ini ada simbol dan tanda di sini The World. Ada wanita sedang malu-malu dan dia sedang pegang ke satu pohon akar atau apa itu. Jadi intinya permasalahan ini akan beres dengan cepat, seiring berjalannya waktu, dan tidak akan lama, gitu. Dan kita lihat satu kartu lagi, King of Swords. Nah, ini yang lucunya. Dari semua kartu Vicky ini, semua tentang pedang. Kartu Vicky ini. Berarti bisa kita pastikan bahwa Vicky ini adalah orang yang jago ngomong. Mulutnya tuh kayak pedang. Jago. Dia bisa menusuk hati seorang wanita. Nah, dari conclusion ini, berarti kita akan bilang bahwa kasusnya Vicky ini tidak akan berjalan lama. Dan ini akan berjalan cepat dan semua akan sama-sama damai. Dan terlepas dari itu, kita tidak bisa bilang bahwa Vicky ini seorang yang womanizer atau apa, tapi dia mempunyai itu tadi, aura yang kita bilang bahwa dia punya aura yang sangat diminati oleh wanita. Itu aja sih sebenarnya, semesta bicara. Di balik panasnya perjuangan klaim antara Vicky dan Fang Fang, ada satu sosok yang belum lahir namun sudah menjadi pusat perhatian. Seorang anak yang bahkan belum melihat dunia, tetapi namanya sudah terseret dalam konflik orang dewasa. Di saat publik sibuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Bagaimana masa depan sang anak? Dan benarkah semua ini murni persoalan keluarga atau ada skenario lain yang sedang dimainkan? Di dunia hiburan, konflik pribadi seringkali berubah menjadi panggung besar yang mengundang jutaan penonton. Tak sedikit yang kemudian menilai sebuah drama sebagai settingan. Apalagi ketika isu pansos, popularitas, dan dugaan adanya pihak ketiga mulai bermunculan. Namun di balik semua spekulasi itu, ada masa depan seorang anak yang akan tetap membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan kejelasan dari kedua orang tuanya. Karena ketika sorotan kamera padam, kehidupan nyata tetap harus berjalan. Kalau dibaca lewat tarot, muncul Two of Cups, kartu yang melambangkan hubungan dan ikatan emosional. Energi ini menunjukkan bahwa kondisi anak yang lahir terlihat baik-baik saja. Sementara hubungan antara Vicky dan Fang Fang sendiri sudah berada di fase akhir dan sulit untuk kembali seperti semula. Kemudian hadir The Chariot, kartu yang identik dengan strategi dan kendali arah. Simbol ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa sebagian dinamika atau persoalan yang terjadi menjadi semakin besar karena terekspos dan dikonsumsi publik. Selanjutnya muncul Queen of Swords, kartu yang menggambarkan ketegasan dan keputusan rasional. Keduanya terlihat sudah memegang pendirian masing-masing, memilih berjalan di jalannya sendiri, meski tetap berusaha menyelesaikan tanggung jawab yang menjadi bagian mereka. Sebagai penutup, hadir Seven of Wands, simbol seseorang yang mampu bertahan dan meyakinkan banyak orang lewat kata-katanya. Kartu ini menggambarkan Vicky sebagai pribadi yang santai, percaya diri, dan sangat piawai dalam berkomunikasi hingga mampu mempengaruhi serta meyakinkan orang-orang di sekelilingnya. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Bagaimana energi kehidupan anak yang akan lahir dari hubungan ini di masa depan? Benarkah ada unsur settingan atau pihak tertentu yang sengaja memperbesar konflik agar menjadi konsumsi publik? Dan apakah Vicky dan Fang Fang masih memiliki peluang untuk berdamai serta bersama-sama memberikan kehidupan yang lebih baik bagi sang buah hati? Semesta bicara, ya.
Bagaimana juga sebenarnya kita pengen lihat energi ya di sini ya, energi dari kehidupan anak yang akan lahir dari hubungan ini di masa depan. Akan seperti apa energinya? Kita akan lihat. Semesta bicara. Two of Cup. Ya, anak ini akan lahir dengan baik-baik aja sih sebenarnya. Tidak ada masalah atau apapun itu. Tapi untuk hubungannya dengan Fang Fang, Vicky ini, itu udah end up aja sebenarnya. Kita udah lihat di sini adalah Two of Cup, di mana ada seorang wanita sedang merangkul ya, merangkul angsa gitu. Ya, anak ini akan lahir baik-baik aja, dan kemungkinan besar anak ini selamat gitu, secara kelahirannya ya, maksudnya kelahirannya dia selamat. Dan apakah ada unsur settingan atau pihak tertentu yang sengaja memperbesar konflik agar menjadi konsumsi publik? Nah, ini benar nih. Semesta bicara. Tuh, the Chariot ada banget. Ini ada dua kuda ya, yang di sini ada satu orang yang sedang memecut. Jadi kemungkinan ini ada satu settingan sebenarnya di permasalahan Vicky dan Fang Fang ini gitu. Tentu aja, jadi ini memang sengaja untuk memperbesar konflik ini. Nah, salah satunya tadi untuk menjadi konsumsi publik. Ya, makanya aku bilang sebenarnya yang diuntungkan di sini adalah Fang Fangnya gitu. Dan apakah Vicky dan Fang Fang masih memiliki peluang untuk berdamai serta bersama-sama memberikan kehidupan yang lebih baik untuk sang buah hati? Semesta bicara. Queen of Swords. Dua-duanya ya, ini sudah memegang truthnya masing-masing ya. Ini Queen of Swords. Dari tadi kita kartunya ini adalah banyak kartu-kartu pedang di sini. Berarti intinya adalah tentang omongan dan konflik yang dimulai dari omongan. Dan bisa kita bilang nanti Fang Fang dan juga Vicky ini ya udah gitu aja, nggak bisa berdamai juga, tetap jalan masing-masing aja. Dan mereka bersama-sama ya bukan mengurus ya, lebih tepatnya adalah bertanggung jawab untuk membesarkan buah hatinya itu aja gitu. Dan apa yang membuat Vicky dicintai kaum perempuan nih, buat netizen semua nih, kita akan buka kartunya. Semesta bicara, kita akan lihat simbol dan tandanya. Kenapa Vicky begitu digilain oleh para kaum perempuan? Seven of Wands. Lihat di sini ada pertarungan dengan pedang ya. Jadi bisa kita artikan ini adalah Seven of Wands. Jadi bisa kita artikan di sini Vicky ini adalah tipikal orang yang kalau kata orang Sunda tuh orang negong gitu. Maksudnya selon. Bener kan? Ini ada perperangan di sini. Dan dia jago ngomong Vicky ini. Dan dia punya talenta di mana dia bisa meyakinkan orang. Nah, itu yang sebenarnya menjadikan kenapa para kaum perempuan ini begitu menggilai-gilai Vicky. Dan kita lihat simbol dan tanda di sini bahwa Vicky memang jago dalam berkomunikasi. Semesta bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta yang bicara.